Perkenalkan, nama saya Sarul dari D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa perajin batik tulis. Sebelum kita menganalisa perajin batik tulis, kita harus mengenal dulu apa itu perajin batik tulis. Perajin batik tulis adalah pekerja sektor informal yang menggambarkan atau mendesain, mencelup, dan mengeringkan berbagai jenis kain sebagai bahan baku untuk diproses menjadikan batik dengan cara kerja dan bersifat tradisional. Adapun kegiatan di industri perajin batik tulis sebagai berikut. 1. Mempersiapkan alat bahan, membuatkan pola batik, menempelkan lilin malam, pelorotan lilin malam, persiapan bahan pewarnaan, pencelupan, angkut kain batik yang telah diwarnai. Yang terakhir adalah penjemuran. Bahaya di industri perajin batik tulis itu ada 3, yaitu fisik, kimia, ergonomi. Dari fisik sendiri itu ada suhu panas, terkena tetesan lilin malam, dan tersenggol wajan. Yang di kimia itu ada nepstol dan indigasol. Yang di ergonomi itu ada tangan pekerja yang merakit pada batik dan terus menerus. Tangan pekerja dengan merakit terus menerus lilin malam pada pola batik, duduk menggunakan jingkrik sehingga pekerja membungkuk dan kaki terlipat. Posisi pekerja berdiri dalam posisi yang sama untuk periode lama, mengangkat dan posisi langsung menunduk dan beban bertumpu di punggung. Untuk rekomendasi saya untuk terkait posisi kerja yaitu 1. Memperbaiki kondisi tempat kerja yang tidak ergonomis, misalnya penyesuaian bentuk dan ukuran peralatan dengan bekerja. Mengajarkan kepada para pekerja postur kerja yang benar sesuai potensi masing-masing. Untuk rekomendasi saya untuk terkait jam kerjanya yaitu pekerja harus sering melakukan istirahat sementara untuk sekedar melepas lelah agar otot dan lengan dapat terrelaksasi. Untuk rekomendasi saya untuk terkait lingkungan kerjanya, lantai tempat kerja harus memiliki konstruksi yang mendukung pelaksanaan proses produksi dan mempertimbangkan faktor beban, ketahanan dan pemeliharaan lantai serta keselamatan tiap orang yang berada di atasnya. 2. Jalan gang untuk lalu lalang harus bebas hambatan, tidak licin karena ceceran minyak atau air. 3. Tangga sebaiknya memperhatikan prinsip ergonomi guna keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. 4. Pintu darurat harus cukup jumlah, luas, dan terletak pada lokasi yang tepat. Dan tentu saja beban hambatan tidak terhalang barang dan terbuka lebar. 5. Penggunaan warna merupakan salah satu upaya untuk menerangkan tata rumah tangga yang baik. 6. Tata letak dan kebersihan seperti penempatan mesin dan peralatan yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus produksi. 7. Lingkungan kerja berkaitan dengan faktor fisik, penerangan, ventilasi, suhu, perlu dilakukan penataan atau pemeliharaan sehingga tercapai kenyamanan. Terus untuk upah perajin batik tulis itu menurut pandangan analisa saya terdapat ketimpangan antara jam kerja dan upah bagi para perajin batik dan belum melakukan imbalan atau hak yang setimpal atas karya-karya yang telah dibuat. Hal tersebut saya analisa berdasarkan dari proses awal pembuatan hingga akhir penyelesaian membatik membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena untuk menghasilkan satu lembar batik membutuhkan waktu 3-4 hari bahkan hingga 1-3 bulan pekerjaan. Sehingga jika upah yang diberikan kisaran 250-500 ribu dinilai masih jauh dari kelayakan, dan jika dihitung upah harian atau mingguan sangat jauh dari harapan. Sekian presentasi dari saya
Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada penyampaian materi yang kurang jelas atau tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada saya melalui via Japri atau di via Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.